Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 3 Palembang. Sebelumnya, kepada peserta didik baru, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 3 Palembang setelah mengikuti pendaftaran menjadi siswa SMK Negeri 3 Palembang, juga telah mengikuti ujian masuk SMK Negeri 3 Palembang, dan sekarang telah menjadi peserta didik baru atau siswa-siswi baru di SMK Negeri 3 Palembang. Semoga nanti 3 tahun ke depan dapat menjadi siswa-siswi yang dapat menyumbangkan prestasi yang baik di SMK Negeri 3 Palembang, dapat belajar, dapat bersama menimba ilmu dengan guru-guru dan pendidik di SMK Negeri 3 Palembang. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Ibu mengenalkan mengenai pembelajaran di SMK Negeri 3 Palembang, baiklah Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah Eti Wahyuningsi sebagai pengajar pada mata pelajaran akuntansi dan diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dalam hal ini, Ibu nanti akan memaparkan mengenai kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 3 Palembang dalam pembelajaran kalian selama 3 tahun nanti di SMK Negeri 3 Palembang. Berikut ini adalah spektrum kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 3 Palembang berdasarkan Perdirjen nomor 6 tahun 2018. Bahwa di SMK Negeri 3 Palembang memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu 1. Bisnis daring dan pemasaran, yang merupakan bagian dari program keahlian bisnis dan pemasaran. Yang kedua adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang merupakan bagian dari program keahlian manajemen perkantoran. Yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga, yang merupakan bagian dari program keahlian akuntansi dan keuangan. Yang keempat adalah kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, yang merupakan bagian dari program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Yang kelima adalah kompetensi keahlian perhotelan, yang merupakan bagian dari program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Dari 5 kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Palembang pada saat ini, secara garis besar bahwa di SMK 3 Palembang hanya mempunyai 2 bidang keahlian, yaitu bisnis, manajemen, dan pariwisata. Nah, mengenai kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 3 Palembang, yaitu kurikulum 2013 revisi. Artinya ini merupakan kurikulum tahun 2016 yang merupakan revisi daripada kurikulum 2013. Ini diatur oleh Perdirjen nomor 7 tahun 2018. Terdiri dari 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A atau biasa disebut dengan muatan nasional. Mata pelajaran yang tergolong kelompok A ini adalah mata pelajaran yang akan didapat oleh seluruh kompetensi keahlian. Jadi 5 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Palembang itu akan mempelajari mata pelajaran yang berada pada kelompok A. Salah satu contohnya adalah agama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu adalah mata pelajaran yang termasuk kelompok A. Kemudian kelompok mata pelajaran yang kedua adalah kelompok B atau sering disebut dengan muatan kewilayahan. Mata pelajarannya adalah seni budaya yang hanya didapat di kelas 10 dan pendidikan jasmani dan olahraga yang hanya didapat di kelas 10 dan 11. Untuk kelompok B juga adalah mata pelajaran yang akan didapat oleh seluruh kompetensi keahlian selama 3 tahun belajar di SMK Negeri 3 Palembang. Kemudian kelompok mata pelajaran yang ketiga berdasarkan kurikulum 2013 revisi ini adalah kelompok C atau muatan peminatan kejuruan. Nah, ini adalah
mata pelajaran yang ada pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada kelompok mata pelajaran A, muatan nasional, yang terdiri dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Ini akan didapat oleh seluruh kompetensi keahlian. Bisnis jaring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, perhotelan, dan usaha perjalanan wisata akan mendapatkan mata pelajaran muatan nasional ini dengan nama mata pelajaran yang sama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok muatan kewilayahan, yaitu seni budaya yang hanya didapat di kelas 10. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan yang didapat di kelas 11 dan 10. Ini juga akan didapat oleh 5 kompetensi keahlian dengan nama mata pelajaran yang sama. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok C atau muatan peminatan kejuruan. Untuk kelompok C1 atau dasar kejuruan, untuk bidang keahlian yang sama, yaitu bisnis dan manajemen yang terdiri dari akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran. Nah, untuk bidang keahlian ini, kelompok C1 itu sama, yaitu simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Mata pelajaran yang didapat sama, baik akuntansi, otomatisasi maupun bisnis daring dan pemasaran. Yang membedakannya adalah ketika dia mempelajari di kelompok C2 atau dasar keahlian. Ini sesuai dengan kompetensi keahlian yang diambil masing-masing. Misalnya untuk akuntansi, maka C2 adalah etika profesi, aplikasi pengolah angka, kemudian akuntansi dasar dan perbankan dasar. Itu akan berbeda dengan di bisnis daring dan pemasaran. Kelompok C2-nya adalah marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis. Sedangkan untuk perhotelan, kelompok C2-nya adalah komunikasi industri pariwisata, sanitasi, higien dan keselamatan kerja, administrasi umum, dan bahasa asing pariwisata. Kemudian kelompok otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kelompok C2-nya adalah teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Serta yang terakhir adalah kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Kelompok C2-nya adalah komunikasi industri pariwisata, sanitasi, higien dan keselamatan kerja, administrasi umum, dan bahasa asing pariwisata. Itu kelompok C2. Begitu juga dengan kelompok C3, akan berbeda untuk setiap kompetensi keahlian. Misalnya, di usaha perjalanan wisata ini, maka kelompok mata pelajaran yang termasuk kelompok C3 adalah pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata, pemanduan perjalanan wisata, pengelolaan meeting, insentif, conference, dan exhibition. Yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Begitu juga di otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kelompok C3-nya adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian. Yang kedua adalah otomatisasi tata kelola keuangan. Yang ketiga adalah otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Yang keempat adalah otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Yang kelima adalah produk kreatif kewirausahaan. Kemudian untuk kompetensi keahlian perhotelan, kelompok C3-nya adalah industri perhotelan, kemudian front office, housekeeping, laundry, food and beverage, produk kreatif, dan kewirausahaan. Kemudian untuk
kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, maka kelompok C3-nya atau mata pelajaran di kelompok C3 adalah penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, akuntansi dan keuangan lembaga. Maka yang termasuk dalam mata pelajaran kelompok C3 adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau akuntansi pemerintahan, kemudian akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di kelompok C3 itu merupakan kekhususan mata pelajaran yang ada di SMK, karena pembelajaran dari kelompok C3 itu akan diujikan pada saat anak di akhir tahun, yaitu melalui uji lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pusat atau Jakarta, dan ini akan menghasilkan anak-anak atau peserta didik yang kompeten dalam bidang keahliannya masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, mengenai waktu pembelajaran dan teknis pembelajaran di masa daring ini di SMK Negeri 3 Palembang. Untuk selama masa daring, pembelajaran itu kepada siswa dibagi menjadi 2 sesi setiap kelas, yaitu terdiri dari sesi A 50% dari jumlah siswa dan sesi B 50% dari jumlah siswa. Sedangkan waktu pembelajaran untuk sesi A itu dilakukan pada pagi hari, yaitu dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 10.50. Dan sesi B dilakukan pada siang hari, yaitu dimulai pada pukul 13.00 sampai pukul 16. Itu untuk waktu pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran pada masa daring ini, anak-anak menggunakan beberapa media dalam penyampaian materi pembelajaran, yaitu WhatsApp, Telegram, Office 365, dan juga Google Classroom. Kemudian untuk pembagian sesi pada setiap kelas akan diberitahukan atau di-share oleh wali kelasnya masing-masing melalui grup yang nanti akan dibentuk oleh wali kelas, grup kelas. Anak-anak sekalian, itulah kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 3 Palembang. Dalam masa pembelajaran daring ini, walaupun menggunakan media online, Ibu harap bahwa anak-anak tetap mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, untuk giat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah, dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan bahwa SMK itu bisa, SMK menghasilkan lulusan yang kompeten, itu akan tetap tercapai walaupun itu dilakukan dalam masa pandemi. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.